menambah kebaikan ibadah kita yang belum baik lagi, kita perbaiki lagi nanti insya Allah. Bagaimana kabarnya, masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabarnya, masih semangat? Allahu Akbar. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, yaitu jamaah yang bertanya, Buya yang menjawab. Nanti sesi ketiganya yaitu Buya yang bertanya, jamaah yang menjawab, dan akan ada rewardnya nanti atau hadiah sebuah Al-Quran. Ada 3 buah Al-Quran bagi 3 pemenang nanti, tapi ada passwordnya. Yang mau jawab nanti ada passwordnya. Apa passwordnya? Darul Yamani Rancak Bana. Nah, itu passwordnya. Ibu ada pertanyaan ke ibu, ibu nak menjawab ambo ya. Baca passwordnya dulu. Kalau nak dapat passwordnya, nak dapat dia dah. Apa passwordnya? Darul Yamani. Satu lagi, apa passwordnya? Darul Yamani Rancak Bana. Darul Yamani Rancak Bana. Tuang-tuang dapat satu lain, tapi kurang 3 ya. Untuk sesi tanya jawab pertama ini saya buka yaitu 3 pertanyaan terlebih dahulu karena waktu kita makin mepet. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilahkan memperkenalkan namanya serta Wird Yasin di kejorongan mana. Dimohon kepada ibu-ibu yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Ada pertanyaan mungkin yang sudah dipersiapkan atau bagi ibu-ibu yang hadir kemarin yang belum sempat bertanya. Aku kesempatan gua. Untuk ibu-ibu. Tuah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Wird Yasin Kapat Timur. Mau bertanya Pak Ustadz tadi tentang membacanya puasa. Pernah saya mendengar boleh kita berniat di awal Ramadan dengan diniatkan untuk sebulan berpuasa. Tujuannya takut kalau kita lupa dan tidak sah nanti puasanya. Bagaimana menurut Ustadz dengan itu? Kita hanya berniat 1 kali saja di awal Ramadan, tapi tetap nanti lebih afdolnya pas kita ingat kita tetap berniat juga gitu. Bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu dari Kejorong mana tadi ibu? Kapar Timur, Wird Yasin dari Kapar Timur. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, kalau nak gaso kurang fasih bahasa Indonesia, boleh bahasa Minang ya? Boleh bahasa Minang, boleh bahasa Minang pun boleh insyaallah. Nah, aku biar ngerti bahasa Minang. Yang gua agak kurang ngerti bahasa Minang. 2 pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Boleh bahasa Minang bu, kalau bahasa gagu beko kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Jorong Sungai Talang memang jemaah setiap hari Selasa pada hari-hari biasanya dengan Ustaznya. Jadi sini yang saya tanyakan pada Pak Buya yaitu tentang amalan-amalan yang bagus gitu, yang afdal di bulan puasa ini, apa yang lebih baik yaitu yang diamalkan, yang pertama. Yang kedua, pada sholat tarawih malam hari, yaitu ada imam misalnya Ustadz salah ya waktu sholat tarawihnya kan 23, jadi 22 rakaat, jadi baru 1 rakaat dia udah mengucapkan salam, sementara ada yang laki-laki diam saja. Jadi kita di belakang memang tangan yang dibunyikan, jadi mungkin nggak kedengaran sama imam. Jadi bagaimana sholat kita sementara hati kita berkata kurang gitu rasanya. Kemudian imam itu mengulang lagi sholat itu, Bu ya. Jadi kami ingin penjelasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan terakhir sesi pertama untuk tanya jawab.
kembali lagi dengan ibu yang hadir minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan puasa ini Bu ya, kami ibu-ibu ini kegiatannya di dapur lebih ekstra karena ingin membuat berbagai macam makanan Bu ya. Tentu kami membutuhkan berbagai macam bahan atau bumbu yang membuat makanan itu lebih enak. Yang jadi pikiran bagi kami Bu ya, salah satu bumbu itu kami memakai jeruk nipis atau asam. Sehingga waktu kami memakai itu terbitlah air liur kami. Ini selero. Jadi Bu ya, setelah terbit itu mungkin beberapa ibu-ibu pasti ada yang merasakan seperti itu. Kami sudah berusaha membuang air liur itu beberapa kali tentang muncul lagi Bu ya. Jadi itu bagaimana solusinya Bu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, amalan di bulan Ramadan ini salah satunya adalah membaca kitab suci Al-Quran. Yang jadi pikiran bagi kami Bu ya, ini diri kami pribadi di masjid kami tidak pernah melaksanakan tadarus, tapi kami melaksanakannya di rumah sendiri Bu ya. Yang jadi pertanyaan bagi kami, manakah yang lebih banyak pahalanya itu Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih kita ucapkan kepada Jamaah Yasin Jorong Sialang. Ada 3 pertanyaan untuk sesi pertama ini. Nanti kita buka juga sesi keduanya. Pertanyaan pertama yaitu tentang niat puasa. Bagaimana tanggapan Buya tentang niat puasa yang hanya dibaca 1 kali saja, niatnya 30 hari, dengan niat takutnya nanti tidak ingat lagi baca niatnya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu amalan apa saja, amalan yang terbaik yang harus dilakukan di bulan suci Ramadan ini, dan bagaimana jika seseorang imam salah dalam sholat tarawih dan mengulang sholat tarawih itu lagi. Kemudian yang ketiga yaitu tentang membaca Al-Quran atau mengamalkan, lebih banyak mana pahalanya, mengamalkan membaca Al-Quran di masjid atau di rumah sendiri. Dan tentang ibu-ibu yang memasak kemudian ada tabi salego sehingga pokoknya itulah. Bagaimana tanggapan Buya? Persilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Tentang niat puasa di awal Ramadan untuk seluruh Ramadan itu dibolehkan Bu ya. Boleh untuk berhati-hati, berjaga-jaga. Tapi kalau masih ingat di malam-malam selanjutnya itu tetap kita dituntut untuk meniatkan. Ini kelonggaran yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian yang nomor 2, masalah apa amalan yang paling baik di Ramadan. Ini Al-Quran Karim, membaca Al-Quran. Paling tidak kalau masih bisa khatamkan 2 kali, 3 kali, 5 kali ya. Niatkan kepada keluarga, khatam pertama untuk ayah, khatam kedua untuk ibu, khatam ketiga untuk nenek, untuk angku ya, untuk suami, untuk anak-anak yang ada di rumah, untuk kita, itu lebih bagus ya. Kemudian juga memperbanyak qiyamul lail ya, tahajud, tarawih. Harus berhati-hati waktu tarawih itu. Jangan beko nandak karukua yo tagak. Ada orang tu dalam palasek tarawih nandak karukua yo tagak ada dua. Beko lah duduk la rukua, mereka la rukua belum. Nah, yang
seperti itu tidak dibolehkan. Al-Quran dengan Qiyamul Lail itu adalah salah satu yang paling utama kita laksanakan di bulan Ramadan. Kemudian masalah Kiajo itulah hebatnya ibu-ibu, pahala Allah lipat gandakan untuk ibu-ibu. Manggulai lah, macam ambuh ragam lah ko dimakan di iciah bawang ayam mato kalua asam iciah lah kesaleho betul. asal jang di dabut sajonya. Bahasa lego beko di luar. Pahalo punya pahalo. Kata Nabi, bau mulut kita di siang puasa kok akan berubahnya di kasturi nanti di surga. Nah itu. Mudah-mudahan timbul kesabaran ibu untuk menjamu keluarga jadi amal besar nanti di akhirat. Kemudian yang apa tadi? Apakah tadarus di rumah? Yang perempuan tetap tadarus di rumah lebih baik, lebih besar pahala. Nah, tapi kalau mengaji seorang ya, kalau ada tadarus di masjid tetap di masjid lebih bagus. Nah, tapi kalau di rumah nak ada kiajo tetap di musajid lebih baik. Nah, kadang-kadang nyo di rumah sholat atau baca Quran, ada baca Quran. Nah, tetap di masjid lebih bagus. Itu di masjid itu karena ada kawan-kawan yang motivasi, kita juga terpancing untuk baca Al-Quran. Kalau di rumah nak ada dicaliak dong, mungkin selembar selesai tidur. Nah, itu. Untuk motivasi mungkin lebih baik di masjid. Tapi kalau kita sanggup untuk istiqamah di rumah juga lebih baik untuk itu. Untuk menghiasi, memberikan cahaya untuk rumah. Kata Nabi, jangan jadikan rumahmu kuburan. Kenapa ya Rasulullah jadikan kuburan? Yaitu rumah yang tidak dibaca ayat Al-Quran di dalamnya. Nah, itu saja mungkin. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Buya. Bagi ibu-ibu penanya bagaimana? Sudah paham? Ya Bu, yang masalah imam yang salah tadi. Kalau masalah imam yang salah, contohnya satu rakaat dia langsung tahajud, langsung dia tahiyat, salam, assalamualaikum warahmatullah. Ya bagi kaum perempuan bertepuk tangan satu kali. Kalau ndak tarang ada dah. Atau laki-laki ndak ibu itu ndak concern mungkin dah. Nak you perhatikan, bilang saja sama imam sholat baru satu rakaat. Nah, tambah lagi. Berdiri kita niatkan menambah yang satu lagi. Boleh. Walaupun sudah bicara, boleh. Apa hadisnya? Rasulullah SAW pernah sembahyang asar 2 rakaat. Hadis Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Dzuliyadain bahwa Rasulullah sembahyang asar 2 rakaat. Sudah 2 rakaat Nabi itu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sahabat di belakangnya kan, bako asar 2 rakaat kan, tapi orang go takut ke Nabi sebelah, nah ada mengecek suami itu. Sudah itu ada di belakang orang kabagak-bagaan ibu ibu itu nak ada sagan juga Nabi dah. Kadang-kadang di antara awak lain juga itu di kampung-kampung seorang. Sian orang datu nak ada apa kayak dia ada. Taga namanya Dzuliyadain. Ya Rasulullah, ana sitas salat am kasarta. Lupakah engkau ya Nabi? Atau kamu singkatkan sembahyang asar ya Nabi? Apakah turun wahyu bahwa asar jadi 2 rakaat? Apa ujar Nabi? Tidak. Saya lupa. Langsung Nabi berdiri kembali. Dan dia tambah 2 rakaat. Nanti diganti sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Subhana man la yanamu wa la yasjud. Terima kasih. Untuk sesi kedua, pertanyaan untuk sesi kedua kita buka 3 pertanyaan lagi. Baru nanti sesi ketiga dan kita tutup dengan pertanyaan dari Buya untuk para jamaah. Untuk kesempatan kali ini kita buka 3 sesi tanya jawab saja. Ada ibu-ibu yang bertanya lagi untuk sesi kedua ini? Tua. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo ya membaca Quran, aku anda sanggup membaca Quran yang sampai tamat lah. Cuma dia maju musarif tu mau mengaji. Buku maju musarif tu Iya. Nah, jadi Pak Abu ya tidak sanggup membaca buku nanti 30 itu nak. Iya. Dedek matu nak tahu. Jadi surah-surah yang di Majmu' Syarif itu saja. Itu memang biasa Surah bacanya. Yasin, Al-Waqi'ah. Yo, yang adu-adu di maju musarif Nah, itu memang biasa baca. Iya. Ayo minta ampun mudah-mudahan. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Satu lagi. Jadi siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wiri Yasin Malasigo, Masjid Raya Kapal. Kau tanya ke Buya. Buya kami nyabut tadi. Kadi siksa, jang siksa lainnya ke Allah ngaji di Nurul Yamani. Jadi kalau anak mendoakan ayah, bagalah mau inyo tu indah disiksa, atau malaki wakatu atau saja anak mendoa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada jamaah Wir Yasin Malasiro. Satu pertanyaan untuk sesi kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wiri Yasin Kapal Timur dan sekaligus jemaah Saudara Jermani. Nama tanya tentang mengenai solat witir. Kalau berjemaah wak jadi tak sama bidaulah apa dah. Bacaan awak je apa jo imam masalah witir. Ini witir kan biasa sali sunatan witir rakaat ini dan memandai lawak kan berbeda. Itu ba acara menan ancak gak ada ya. Yang dia bertanya, jawab berjemaah jo terawih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu hadir minggu kemarin, mungkin Ibu udah tahu jawaban itu. Karena jawaban itu sudah ditanyakan juga, tapi nggak apa-apa lah. Yang belum datang kemarin, nah ini pertanyaan bagus juga ini, karena kita belakang-belakang ini salah dalam mengucapkan niat sholat tarawih itu. Mungkin itu sesi kedua dari tanya jawab. Pertanyaan pertama yaitu tentang pembacaan Al-Quran. Tidak sanggup lagi baca Al-Quran dan hanya membaca Majmu' Syarif. Kemudian yang kedua yaitu tentang anak yang disekolahkan ke pesantren atau ke agama, kemudian mendoakan orang tuanya, bagaimana pengampunan dosanya, ataukah durasi waktunya itu, ataukah pas anaknya mendoakan saja atau selamanya. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu tentang niat sholat witir. Mungkin sekian biar. Baca Al-Quran untuk dimanapun kita baca Al-Quran, baik yang ada di Al-Quran yang 30 mushaf itu, ataupun di Majmu' Syarif atau di kitab-kitab lain. Asal Al-Quran kita baca itu pahalanya sama. 1 huruf 10. Kalau 2 huruf 20. Kata Nabi, Al-Quran lahu 10 hasanat. Quran itu dapat 10 kebaikan. Laisa alif lam mimun, alif lam mim harfun. Bukan kata Nabi alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 30 kebaikan kalau kita baca alif lam mim. Dan orang yang membaca ya ta'ta ini agak
tak sandek-sandek karena nggak lancar atau nggak lurus mendapat 3 pahala. Orang yang mahir bersama malaikat. Orang yang separuh mahir 10 kebaikan. Orang yang tak 3 pahalanya. Itu dimanapun silakan di Majmu' Syarif, di kitab-kitab lain, perukunan, ada Yasin, ada Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Ad-Dukhan, silakan baca. Tidak ada beda pahalanya. Tapi kalau itu saja kita padakan, tinggallah surah-surah yang lain. Tinggal surah-surah lain itu banyak, 114 surah. Itu. Kalau masalah mendoakan orang yang telah meninggal, doa anak itu kata Nabi bisa meringankan siksaan dan bisa melepaskan siksaan. Bisa meringankan siksaan, bisa melepaskan siksaan, itu seluruhnya tergantung kepada amalnya. Kalau umpama dilepaskan siksaan, itu pun kita tergantung kepada rahmat Allah. Mungkin dengan satu doa itu ikhlas, mungkin akan terbebas selama-lamanya. Apalagi ibu-ibu menyekolahkan anak ke agama. Kata Nabi dalam hadisnya, man alama, dia yang memberikan, menyerahkan anaknya ke agama. Sehingga anak kita itu tahu bu, mana yang halal, mana yang haram. Tahu dia, ini boleh, ini nggak boleh. Nanti dipakaikan nanti mahkota dari cahaya untuk kedua orang tuanya. Luar biasa. Nanti di akhirat nanti dalam hadis itu, orang tua itu, kita itu herannya. Ini pahala mana ini ya Allah? Saya nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah ke pengajian, nggak pernah tarwih. Ini pahala anakmu yang sekarang dia sudah tahu mana yang halal, mana yang haram dari sunnahku, daripada kitabku dan sunnah nabiku. Itu salah satu pahala. Nah, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir tentang niat tarwih, niat witir. Ini hati-hati bu ya, niat witir ini nggak boleh kita niat witir sengaja aku sholat witir 2 rakaat. Tapi sengaja aku sholat 2 rakaat dari witir. Siapa yang mensalikan sholatnya witir, sengaja aku sholat witir 2 rakaat, tidak sah sholatnya. Karena sholat witir itu tidak ada 2 rakaat. Witir itu artinya ganjil. Jadi cara untuk keluar dari itu, kata para ulama, sengaja aku sholat 2 rakaat dari witir. Dari witir. Wallahu a'lam bishawab. Soal dari yang boleh. Quran sampai saya. Soal pertama. Apa saja rukun wudhu itu? Itu saja. Seperti itu tadi yang saya sampaikan tadi, atau yang pengajian? Yang pengajian. Yang pengajian. Ya, yang di pengajian ya. Ternyata tercengang ya. Kaget. Pertanyaannya adalah, apakah yang harus dilakukan oleh seorang perempuan yang berhaid yang tidak mengqadha puasanya sampai ketemu lagi Ramadan yang kedua? Ayo. Nah, sebenarnya itu. Ibu itu. Nah, silakan ambil. Kasihkan. Iya. Nanti Bang Zuki bantu ya. Passwordnya jangan lupa bu. Daro yang mani rancak bana. Alhamdulillah. Membayar puasa dan fidyah. 100. Mau, udah finish. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Bagaimanakah hukum seseorang yang tidak berpuasa atau yang lupa niat di malam hari? Ternyata dia lupa niat di malam hari. Bagaimanakah peraturan hukum menurut Islam di siang harinya? Mana bang? Bu ini. Mohon perkenalkan dari mana bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari Darul Yamani Rancak Bandung. Alhamdulillah. Tetap puasa dan wajib mengganti di hari yang lain. Tetap puasa dan wajib diganti dari yang lain. Salah. Tetap menahan. Just one. Hanya satu kali kesempatannya. Untuk ibu-ibu pikir dulu nanti. Soal nomor 2 hangus. Nah, soal nomor 2 hangus. Soal nomor 2 diganti. Didengarkan, pikir lagi nanti. Soal nomor Supaya 2 tidak diganti. salah. Sebutkan 3 yang membatalkan puasa terkhusus untuk ibu-ibu. Nah. Ibu itu udah jawab tadi Bu, belum kan? Ini udah ini Bu. Udah diambil kesempatan. Semoga gagal Bu ini kan. Assalamualaikum. Paspornya Darul Yamani. Darul Yamani Rancak Bandung. Alhamdulillah. Jadi yang membatalkan puasa yang pertama muntah yang disengaja. Ini terus. Kemudian makan setelah itu kita tahu memasukkan ke dalam mulut kita. Kemudian kita tahu dan memasukkan ke dalam rongga yang terbuka. Sekian, terima kasih. Salah pemahaman. Kurang beruntung Ibu. Kurang beruntung. Makanya dengarkan baik-baik pertanyaannya Ibu. Dengarkan baik-baik pertanyaannya dulu. Pertanyaannya agak menjebak. Hati-hati dalam menjawab. Pertanyaan mungkin hangus juga ya, hangus. Pertanyaannya hangus. Nantikan ya pertanyaan berikutnya Bu. Pertanyaan itu hangus. Kami 2 saksi sini. Siapa yang lebih cepat jawabnya? Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 5 macam yang membatalkan puasa, masuk laki-laki, masuk juga perempuan. Nah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wirid Yasin Al-Barakah Padang Lawas. Yang pertama Darul Yamani Rancak Bandung. Alhamdulillah. Yang pertama yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian keluar haid laki-laki ataupun perempuan, keluar mani, kemudian hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Jawabannya kurang tepat. Haid tidak ada laki-laki ya Bu. Haid dikhususkan perempuan. Tidak ada, walaupun laki-laki mungkin jarang sholat, bukan haid mereka tuh, tapi emang malas. Pertanyaan berikutnya mungkin hangus juga. Ganti soal yang selanjutnya untuk Ya tetap fokus Bu. Quran yang nomor 2. Ini Quran ini tetap saya bagikan sampai dapat. Alhamdulillah. Soal yang nomor 2 adalah sebutkan 3 macam sunnah puasa yang saya sebutkan tadi. 3 sunnah puasa. Belakang. Sebelumnya yang Ibu kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paspornya Darul Yamani Rancak Bandung. Alhamdulillah. Yang sunnah yang pertama yaitu menyegerakan berbuka. Yang kedua melambatkan sahur. Yang ketiga berbuka dengan yang manis. Kurang tepat. Meninggalkan perkataan kotor. Boleh silakan.
karena masih bersambung kan. Bagaimana Buya, boleh diterima? Boleh terima. Alhamdulillah. Enggak satu Quran terakhir. Yang terakhir ya kirim dulu ya. iya. Aku pegang aku. Ada PM buat ada kirim start aja. Berapakah lama kita berdiri nanti di padang mahsyar? Oh, belum ada yang melihat. Nanti lo dia urusan dulu. Ini besar, ini besar. Nanti kalau saya nunjuk nanti kurang adil nanti. Soal selanjutnya, Siap-siap Quran terakhir. apakah yang diminta Nabi pertama kali waktu Allah menginstruksikan, mintalah kepadaku akan kuberi? Ayo. Masih ingat ada tadi penjelasan tentang itu? Ada yang masih ingat, alhamdulillah. Semoga benar ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Darul Yamani Rancak benar. Alhamdulillah. Yang diminta Nabi pertama adalah disegerakan dihisab. 100. Alhamdulillah akhirnya. Pertanyaan sudah habis ya, Bu. Bagaimana selanjutnya, mungkin untuk besok Selasa ada lagi, Bu ya? Alhamdulillah Selasa besok masih ada. Jadi itulah tadi ceramah kita tentang bedah ilmu, ibadah dan akidah umat Islam. Yang pertama, yang kedua dilanjutkan tadi dengan sesi tanya jawab juga, kemudian sesi Buya yang bertanya, jamaah yang menjawab juga. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini semua berkat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita ini, acara pada kesempatan yang berbahagia ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana, masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Satu kali lagi, bagaimana, masih semangat? Allahu Akbar. Yang belum dapat Al-Quran hari ini mungkin bisa untuk datang hari Selasa depannya, yaitu tanggal Selasa depan, tanggal berapa tuh? Tanggal 19 April. Masih di tempat yang sama dan juga penceramah yang sama, juga moderator yang sama. Semoga amal ibadah kita terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan puasa ini. Semoga apa yang kita lakukan berkah hendaknya menjadi bekal kita di akhirat dan menilai ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita mengangkat tangan atau mengadahkan tangan dengan bacakan doa yang dipimpin oleh Abuna Mudir Siril Masri LCMA. Kepada Abuna dipersilahkan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin fil awwalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'i masyayikhana wa arwahi abaina wa ummahatina wa ajdarina wa jaddatina wal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal kami ini ya Allah. Terimalah amal kami ini ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Beri kami rahmat ya Allah. Beri kami ampunan ya Allah. Merdekakan kami dari neraka-Mu ya Allah. Masukkan kami ya Allah tanpa hisab ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, apabila kami berdiri ya Allah dari masjid ini dan keluar dari masjid ini ya Allah, jadikanlah ya Allah dosa-dosa kami akan pergi, akan Kau hapus ya Allah, seperti anak yang lahir dari rahim orang tuanya ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah siksa-siksa keluarga-keluarga kami ya Allah.
nenek-nenek kami ya Allah, apa-apa kami ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya yang telah membacakan doa. Dengan membaca doa tersebut maka berakhirlah acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu dan perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Dan bagi ibu-ibu, para jamaah tamu undangan yang ingin kalender ataupun imsakiyah Ramadan boleh dijemput ke depan. Bagi ibu-ibu yang ingin kalender atau imsakiyah Ramadan boleh dijemput ke depan. Sekali lagi, ibu-ibu jamaah para tamu undangan yang ingin imsakiyah Ramadan atau kalender boleh dijemput ke depan. Dan bagi ibu-ibu yang ingin berangkat pulang, semoga selamat sampai tujuan dan semoga puasa kita sampai pada akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf, mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.